Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan memaparkan kota Surabaya. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok. Saya sendiri atas nama Rahmawati Irfan, Stambuk F221-18007, Muhammad Rizky Aziz F221-18057, Yuliana F221-18208, Rahmat Dwi Putra F221-18078, Ardika Daulima F221-18097, Ahmad Mujadid F221-18103, dan Nurul Rabadani Anwar F221-18145. Lokasi yang kami pilih yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi sangkar dan 3.158.943 jiwa penduduk pada tahun 2009. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusilo yang berpenduduk sekitar 110 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusilo dilayani oleh sebuah bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Kualitas kota, kualitas fungsional, kondisi bangunan kota yang padat membuat ruang-ruang antar bangunan cukup baik namun ada juga terdapat di tempat lain ruang antar bangunan kurang memadai serta penghubung antara kota seperti jembatan maupun jalan transtruktur yang membuat masyarakat dalam maupun luar kota dapat keluar masuk dengan sangat baik sehingga kota tersebut berfungsi dengan baik. Kualitas visual. Kualitas visual pada kota Surabaya sangat baik. Dilihat dari gedung-gedung tinggi, super blok pada kota Surabaya dan ada landmark yang membuat kota Surabaya sangat baik pada kualitas visualnya. Kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan terbagi atas dua jenis, yaitu fisik maupun non-fisik. Yang pertama adalah fisik. Kualitas lingkungan fisik, keadaan kota Surabaya yang lumayan padat akibat aktivitas yang berlangsung seperti pengendara motor, mobil, maupun transportasi umum lainnya. Bangunan yang cukup berdekatan membuat kota ini terlihat ramai dan keadaan iklim di kota ini memiliki temperatur yang lumayan panas, tergantung cuaca yang sedang berlangsung. Kondisi tanah yang cukup keras dan berbatu serta vegetasinya yang ditata pada pusat kota maupun sekitarnya yang membuat lingkungannya menjadi sejuk serta nyaman untuk para masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya. Dan yang kedua ada non-fisik. Kualitas lingkungan non-fisik pada kota Surabaya ialah unsur kebudayaan di kota Surabaya dan terbagi menjadi beberapa suku. Jarak antar bangunan sangatlah teratur sehingga pengaturan vegetasi dan pencahayaan matahari menjadi maksimal. Kemudian ada super blok.
Pembangunan superblok di Surabaya semakin tinggi. Superblok sendiri adalah bangunan kosmopolitan yang terdiri dari mall, apartemen, hotel, office, maupun convention center. Semua bangunan ini saling tersinkronisasi satu sama lain. Dan berikut adalah contoh-contoh superblok pada kota Surabaya. Yang pertama ada Tunjungan City Superblok. Pakuan Group membangun Tunjungan City Superblok sebagai pilihan animo masyarakat terhadap hunian yang strategis, berkelas, dan tersinkronisasi antar satu tempat yang lain. Pembangunan Tunjungan City Superblok dibangun dengan arsitektur yang sama seperti mendesain Marina Bay Sands, Singapura. Dan berikutnya adalah Marvel City Superblok. PT Asalen, salah satu pengembang terbesar di Indonesia Timur, akan membangun Superblok Marvel City di kawasan Ngangel, Surabaya, guna mewujudkan proyek perusahaan tersebut. Ya, saya akan melanjutkan contoh kasus dari Superblok Surabaya. Kali ini ada Ciputra World Surabaya Superblok. Ciputra World Surabaya adalah sebuah superblok yang dibangun oleh PT Ciputra Surabaya, Surya Tbk, yang berada di kawasan Jalan Maijen Sungkono nomor 89, Surabaya. Superblok ini memiliki 2 menara yang digunakan untuk apartemen dengan nama The Via dan The View atau V2, dan juga memiliki 1 mall yang jumlah lantainya 6 lantai. Proyek ini dibangun mulai tahun 2009 dan sudah selesai dibangun mall pada tahun 2011. Akhirnya dibuka pada tanggal 22 Juli 2011 dengan kelengkapan pusat perbelanjaan, fashion seperti Salvatore Ferragamo, Armani hingga Lost Ocean, restoran, hypermart, bioskop XX1, food wave, toko buku Gramedia, NAF karaoke, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, The City of Tomorrow Superblok. Rupanya kota Surabaya saat ini bukan saja kebanjiran mall, tetapi superblok di mana dalam satu kawasan terdapat mall, perkantoran, apartemen, hotel, dan universitas. Salah satu superblok yang terlengkap di Surabaya Selatan adalah City of Tomorrow atau lebih dikenal dengan CITO. Superblok yang memiliki luas 170.000 meter persegi ini berdiri di area seluas 2,6 hektar milik Lipo Group. Di area itu direncanakan akan dibangun 1.700 ruang retail atau mall, 6 tower perkantoran, 248 unit kondominium, The Arya Duta Residence, hotel berbintang 5, The Arya Duta Hotel, dan Universitas Pelita Harapan Surabaya. Selanjutnya ada Pakuwon Indah Superblok. Pakuwon Indah Superblok adalah superblok terbesar dan terluas di Indonesia yang dikembangkan oleh Pakuwon Group. Terdiri dari shopping mall, apartemen, residensial, hotel, perkantoran, dan sekolah internasional dengan luas lahan 400 hektar. Pakuwon Indah menjadi ikon residensial di Surabaya Barat dengan berbagai macam fasilitas di sekelilingnya seperti lapangan golf, ballroom, dan clubhouse di beberapa kluster, menciptakan satu atmosfer yang kuat akan suatu residensial mewah dan berkelas. Selanjutnya itu ada Pakuwon City Superblok, di mana rencana pengembangan superblok seluas 50 hektar dilengkapi Grand Shopping Mall, Shopping Arcade, The Lagoon, Office Tower, Hotel, dan Medical Center. Semakin membuat nilai investasi dan kenyamanan hidup Anda meningkat. Hanya selangkah dari unit Anda untuk merasakan dan menikmati semua fasilitas terbaik sekelas kota mandiri. Sungkono Lagoon. Grand Sungkono Lagoon dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar di kawasan prospektif yang dikelilingi pusat bisnis dan perbelanjaan, serta akses tol yang begitu dekat. Proyek ini akan menjadi satu-satunya superblok yang bersebelahan dengan pintu tol Surabaya Gempol dan akses Bandara Internasional Juanda. Hanya 15 menit dari pusat kota, seperti Jalan Raya Darmo, 1 menit dari Jalan HR Muhammad, serta selangkah dari gerbang tol satelit Surabaya Barat. Elemen kota, PETS, Jalan Lingkar Dalam
Timur Surabaya atau Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah sebuah jalan lingkar sepanjang 10,98 km yang menghubungkan antara daerah Kenjeran, Surabaya dengan Tambok Sumur, Sidoarjo, Jawa Timur. Jalan ini melintasi bagian timur wilayah kota Surabaya serta bagian timur laut wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jalan lingkar ini menjadi jalan penghubung antara Jembatan Nasional Suramadu dan Pelabuhan Tanjung Perak dengan Bandara Internasional Juanda via Jalan Tol Waru Juanda. Edges. Yang pertama rel kereta api. Yang kedua Jalan Diponegoro. Yang ketiga, topografi kota Surabaya meliputi kota pantai, dataran rendah 3-6 meter di atas permukaan laut, daerah berbukit di Surabaya bagian selatan 20-30 meter di atas permukaan laut. Distrik Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak adalah sebuah pelabuhan yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Secara administratif, Pelabuhan Tanjung Perak termaksud ke dalam Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean, Cantian, Kota Surabaya. Di pelabuhan ini juga terdapat terminal peti kemas. Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan juga sebagai pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur. Pelabuhan Tanjung Perak menjadi kantor pusat PT Persero Pelabuhan Indonesia. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya atau Lantamal 5 Surabaya adalah salah satu dari beberapa pangkalan militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Dari 14 pangkalan TNI Lantamal 5 adalah yang terbesar di Indonesia dan mempunyai fasilitas pangkalan yang terlengkap. Hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pangkalan utama TNI AL-5 Surabaya. Melihat dari sejarahnya bahwa pangkalan tersebut dibangun sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1878. Wilayah kerja Lantamal 5 Surabaya meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Saat ini Lantamal 5 membawahi 8 lanal, meliputi Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Semarang, Lanal Yogyakarta, Lanal Malang, Lanal Batu Poron, Lanal Banyuwangi, dan Lanal Bali. Selanjutnya Komando Reserve Militer 084. Komando Reserve Militer atau biasa disebut Baskara Jaya atau disingkat Korem atau Baskara Jaya merupakan satuan teritorial yang berada di bawah kendali Kodam 5 atau Brawijaya. Korem Baskara memiliki markas komando di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 2 Agustus 1966 diresmikan berdirinya Komando Reserve Militer Baskara di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, serta pelantikan Kolonel Willy Sujono NRP 10014 sebagai Komando Korem Baskara yang pertama dilakukan oleh Pangdam 8 atau Brawijaya Mayor Jenderal Sumitro yang bertindak sebagai Irup, dan Kepala Staf Korem adalah Letkol Imam Munandar. Daerah Korem waktu itu meliputi Kota Madya Surabaya yang terbagi dalam 3 daerah. Terbagi dalam 3 daerah Kodim, terdiri dari Kodim 0830 Surabaya Utara, Kodim 0831 Surabaya Tengah, Kodim 0832 Surabaya Selatan. Node. Yang pertama itu Monumen Bambu Runcing. Monumen Bambu Runcing, monumen terkenal
terkenal dengan pilar yang menyerupai tombak batu, dikelilingi air mancur dan taman bunga. Monumen bambu runcing pertemuan antara Jalan Panglima Sudirman, Jalan Embong Sawo, dan Jalan Embong Ploso. Bundaran Satelit. Underpass Bundaran Satelit dan Majen Sungkono terbukti efektif mengatasi kepadatan arus lalu lintas. Bundaran Satelit merupakan salah satu contoh dari node atau sampul. Selanjutnya landmark. Landmark yang pertama itu Patung Sura dan Baya. Patung Surabaya merupakan ikon kebanggaan kota Surabaya. Sebenarnya patung ini tersebar hampir di seluruh kota, hanya saja yang tersohor adalah Patung Sura dan Baya di depan Kebun Binatang Surabaya dan di BMX Skatepark. Patung tersebut menggambarkan seekor ikan sura dan buaya sedang berkelahi satu sama lain. Konon, Sura dan Baya bertarung untuk memperebutkan wilayah teritorial kekuasaan. Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Monumen yang terletak di tengah kota Surabaya ini dibangun untuk memperingati pertempuran 10 November 1945. Monumen Tugu Pahlawan ini juga sebagai simbol untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur pada pertempuran tersebut. Selain Tugu Pahlawan, di kawasan monumen ini juga terdapat Museum 10 November. Museum ini berisikan benda-benda bersejarah peninggalan perjuangan rakyat Surabaya. Yang ketiga, Monumen Kapal Selam. Warga Surabaya biasa menyebut monumen ini dengan Monkasel, singkatan dari Monumen Kapal Selam. Monumen ini cukup mudah dikenali karena bentuknya yang mencolok. Kapal selam jenis Whiskey kelas buatan Rusia ini pernah digunakan untuk melindungi wilayah maritim Indonesia pada masanya. Tentu mengunjungi Monkasel bisa menjadi salah satu pilihan wisata yang mendidik. Pengunjung bisa melihat bagaimana isi dalam sebuah kapal selam. Yang keempat, Taman Bungkul. Taman yang berlokasi di Jalan Darmo ini merupakan salah satu taman kebanggaan warga Surabaya. Bagaimana tidak, taman ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai taman terbaik se-Asia yang diberikan oleh PBB. Taman ini menjadi salah satu tempat wisata bagi warga Surabaya untuk menikmati suasana hijau dan segar di tengah kota. Taman Bungkul selalu ramai dikunjungi oleh warga dari pagi hingga malam dan merupakan bagian dari kota Surabaya yang pantas untuk dibanggakan. Yang kelima, Monumen Bambu Runcing. Bambu runcing diceritakan menjadi salah satu senjata pilihan arek-arek Surabaya dalam menghadapi penjajah. Dikisahkan, bambu runcing dibuat karena terbatasnya peralatan tempur modern yang ada pada kala itu. Untuk memperingati hal tersebut, itulah monumen bambu runcing yang terletak di Jalan Panglima Sudirman ini dibuat. Monumen ini terdiri dari 5 buah pilar yang menyerupai bambu runcing dan dibuat dengan ketinggian yang tidak sejajar. Yang keenam, Monumen Jalesveva Jayamahe. Nama Jalesveva Jayamahe diambil dari moto Angkatan Laut Indonesia yang mempunyai arti "Di laut kita berjaya". Monumen yang terletak di dermaga Ujung Surabaya ini menggambarkan sosok perwira TNI Angkatan Laut berpakaian dinas upacara lengkap dengan pedang kehormatan yang sedang menerawang ke arah laut, seakan siap menantang gelombang dan badai yang ada di lautan. Monumen Jalesveva Jayamahe menggambarkan generasi penerus bangsa yang yakin dan optimis untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang terletak di Selat Madura untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Suramadu sendiri merupakan singkatan dari Surabaya dan Madura. Jembatan sepanjang 5.843 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Yang terakhir, kesimpulan. Kota Surabaya telah memenuhi standar dalam penataan pembangunan kota dari kualitas kota, superblok, dan elemen kotanya, karena kota Surabaya termasuk kedua maju di Indonesia.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.